Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts likafatil ins wal jin al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'du, hadratal muhtaramun, para alim, para sesepuh, bini sepuh, asatidzah, imam jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah maftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak bin khazain rahmatik fi rahmatika wajudika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim, nasr minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wasta'mil bihi jasadi washrah bihi sadri wa aslih bihi lisani bi haulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wakalanial takmir Masjid Ar-Raudhah untuk badal napa niku gantosi Yai Imam Sya'roni pengajar saking Amanatul Ummah. Insyaallah renjang kula niku renjang sesama guru bahasa Arab ya. Tapi kalau mengajar diri sendiri, nah, Imam Sya'roni mengajar orang banyak mungkin. Jadi enake badal malih niku tidak bermaksud untuk menambahkan materi, tapi mengulas materi yang sudah pernah. Misalnya bab sebelum ini yang saya tahu dari Imam Nawawi itu memang kenapa disebut Arba'ina Nawawi itu beliau lahir di daerah Nawa, Dimashq itu daerah Damaskus Suriah yang sampai hari ini ya masih dalam genjatan senjata seperti itu. Beliau hanya diganjar oleh Allah itu sekitar 45 tahun. Tapi karyanya sampai hari ini kenapa? Ya tematis memang. Jadi beliau di era 676 Hijriah ya ba'da sekitar setelah era Imam Ghazali. Kalau siklus Mujaddid itu adalah 100 tahun, ya beliau diantaranya Mujaddid pasca Imam Ghazali. Orang menyebut setelahnya adalah Muhyiddin. Kalau Imam Ghazali itu Hujjatul Islam, Imam Nawawi ini Muhyiddin. Jadi itu yang saya tahu begitu. Kemudian saya hanya bahas materi sebelumnya, yaitu al-haya'u minal iman. Jadi malu atau fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi hidup ini kenapa kita harus malu? Yang pertama adalah kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang malu itu sebagian daripada iman, sebagaimana an-nadhafatu minal iman. Ada istilah dalam usul fiqh, ma la yatimmu illa bihi fahuwa wajibun. Kalau malu itu bagian dari iman, ketika kita tinggalkan berarti iman kita belum sempurna. Artinya malu itu harus kita sematkan dalam perilaku kita. Ma la yatimmu illa bih, kecuali itu menjadi perilaku keseharian kita. Fahuwa wajibun, berarti wajib adanya menjaga kemaluan, menjaga malu sama Allah, apa yang telah ditentukan Allah dalam syariatnya.
kok jadi terkesan kaku ya. Niki tutup pidato niki, mangke diskusi mawon. Nah, kersane mboten kaku. Jadi memang sebagaimana kebersihan sama, kita tidak bersih, kita malu sama Allah. Berangkat beribadah, ibadah makhdhu, sholat subuh, jangan pakaian seadanya, pakaian yang paling bersih yang jenengan senengi. Masih ingat Yaji Masyudi Mukhtar, hamna Allah yarhamuh, beliau sering dawuh, dari sekian hadis yang beliau utarakan, kalau ngibadah itu ya sing paling wapi perlu sing paling larang. Jadi kita semua muridihi wa muqallidihi, beliau juga murid min asatidihi, asad, kemudian murid wa muqallid min asatid asatidihi, terus begitu. Artinya kita hanya mengulangi saja peristiwa-peristiwa yang belum kita ketahui, itu pengulangan dari yang sudah kita ketahui, sebenarnya begitu aja. Kemudian kalau ada di dalam doa misalnya tadi kunut, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa, dibaca syaqa bisa dibaca syiqa boleh, wa su'il qadha wa syamatatil a'da, itu semua memang dengan doa. Doa itu yang kita implementasikan dalam keseharian itu. Jadi ada doa itu yang kita minta, ada doa yang tanpa kita minta itu Allah paring, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Jadi Allah sudah memberikan semuanya sudah. Tapi kalau kita pinta, Allah lebih senang. Jadi Allah lebih senang itu hambanya meminta. Sehingga kayak malu, ya Allah panjenengan sempurnakan ya Allah apa yang menjadi bagian dari iman kula niki. Kita tidak mungkin hidup sesempurna yang kita inginkan, tapi Allah akan berikan sesempurna yang kita butuhkan. Kita tidak pernah mungkin menjalani hidup sesempurna yang kita inginkan, tapi Allah akan memberikan sesempurna yang kita butuhkan. Berarti kita saling keterkaitan antara satu sama yang lain, suami dan istri, ada anak, begitu menerus, sehingga Allah menggarisbawahi itu azwajan. Azwajan itu berpasang-pasangan. Tidak mungkin lanang tok urip iki, gak enak, tidak menarik hidup laki-laki itu semua. Pasti ada perempuan. Tidak mungkin juga baik saja, pasti ono buruke. Tidak mungkin selamanya juga buruk, tapi pasti ada baiknya. Begitu seterusnya. Siklus iman juga begitu sama. Siapa yang berani mendeklar dirinya bahwa imannya selalu berkualitas? Engkle ana sing wani angkat tangan, ukurannya berapa, kadarnya berapa, lek corok emas 24 karat. Jadi iman itu juga selalu akan fluktuatif begini. Al imanu yazdad wa yankus. Yazdadul iman itu bil khairat, dengan amal kebaikan terus. Saya punya tetangga itu profesor seni. Beliau bilang seni itu baik, bukan benar. Jadi muhsinin itu baik, tapi bukan benar. Qaribum minal muhsinin wa rahmatullahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Iya. Tapi kalau sudah benar, diniatkan dengan benar, yang muhsin tadi otomatis Allah paling ridho itu. Berlaku kalimat ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Jadi haya, jadi malu, kemudian bersih, kemudian menghormati tetangga. Begitu
kita akan selalu saling melengkapi begitu. Karena Kanjeng Nabi Allah fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila itu mukhatab itu lam tastahi, jadi siapapun yang membaca redaksi hadis ini otomatis kayak seperti ngobrol kula kalian jenengan ngeten. Jadi ana mutakallim wa antum tasma wa antum sami'in. Ini mukhatab, antum mukhatab, jadi ana mutakallim. Jadi domirnya itu ya begini langsung, orang satu dan orang kedua gitu aja. Jadi ketika baca hadis fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta itu koyok-koyok Kanjeng Nabi dawuh terhadap siapapun yang membaca, yang mendengarkan, yang menulis hadis itu. Kalau kamu gitu, ini kasar, kalau panjenengan tidak punya malu terhadap apapun hidup dalam menjalani hidup ini, sudah lek cara Surabaya sak karep panjenengan. Wae Kanjeng Nabi nujane fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Berarti lek sing enten nguripi niku ngawur, oh berarti itu gak duwe kemaluan. Kira-kira begitu. Karena ya keyakinan itu juga kira-kira yang pas. Jadi sedaya niki tetap iro-iro, tapi iro-iro yang diniatkan. Jadi yang dulu pernah saya sampaikan, niat itu ada 5. Yang pertama itu pasti dia itu khotar, kemudian waham, kemudian syak, kemudian dzon, kemudian azam. Jadi semua ini, dan niat ini pasti ada dalam hadis kutubutis sittah, kutubutis bahkan kutubu arba'ata asyar, yang perawinya itu di sana banyak rijal atau rojulun syaddah. Nanti seseorang yang dipertanyakan sanadnya yang di arba'ata asyar ya. Jadi niat itu ada 5. Semua kalau kita niatkan yang baik dan hanya untuk meraih ridha Allah, pasti akan berbuah kelak di akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak niatkan untuk akhirat kita, dia akan hanya jadi buah tapi kita rasakan di dunia, sama-sama jadi buah. Jadi ini jawabah dari kamin amalid dunya yusawwiru bi amal akhirah li husnin niyah. Berapa banyak amal perbuatan dunia itu yang kesannya hanya untuk di dunia, bersih-bersih selokan, kan di dunia aja itu, lingkungan, mempercantik lingkungan, amal dunia itu amal yang tentatif sifatnya, hanya untuk esok, lusa dan akan datang, tidak sampai di akhirat. Tapi karena tulus niatnya, dia akan dilestarikan orang-orang setelahnya atau orang-orang yang sama punya niat seperti itu dan menjadi amalan akhirat. Tadi manciknya ke an-nadzafatu minal iman, sama. Wa kam min a'mal akhirah yatasawwaru bi a'malid dunya li su'in niyah. Dan berapa banyak amal perbuatan akhirat, salat, puasa, zakat, bahkan haji, tapi karena niatnya hanya untuk dunia, niatnya hanya untuk dilihat, niatnya hanya untuk dunia saja, kepingin dilihat orang itu menjadi orang yang alim, sum'ah dan seterusnya, dia akan menjadi amal dunia. Allah berikan, dia akan menjadi amal dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi dia tidak pernah dapat ganjarannya atau buahnya ketika di akhirat. Jadi kembali ke malayatimu illa bihi wa wajibun. Satu hal yang sederhana tapi tidak bisa kita tinggalkan, ya harus kita lakukan.
Juga berlaku adagium dalam usul fiqh, ma la yudraku kulluh fala yudraku ba'duh. Kalau kesempurnaan jamaah belum kita dapat, tapi jangan pernah ditinggalkan sebagiannya. Lagi esok jamaah yang misalnya di masjid, ya jamaah sama istri dan anak di rumah. Kira-kira begitu. Monggo Bapak Ibu, kalau model kula niki ngaji sporadis, Gus. Jadi ada yang tanya, kalau saya tahu saya jawab, kalau saya belum tahu saya tanya Ustadz Musolin, saya tanya Ustadz Maksum, saya tanya Ustadz Mu'in dan selain sebagainya. Monggo. Jadi ada fit and back. Saya ingin monggo Yai, kaitannya satu hal yang sederhana, mala yatimmu illa bihi fahuwa wajibun. Satu hal yang paling sederhana dalam hidup ini, tapi ketika itu kita tinggalkan, kita tidak dapat kesempurnaan. Berarti kita ingin dong seperti sholat subuh begini. Itu kalau sampai syuruk, apapun yang dibaca, Al-Quran, hadis, pengajian, asal tidak ngobrol sendiri sampai syuruk, ganjarannya sama haji. Seperti pahala orang umroh dan haji. Tidak urut surat Kahfi, tidak urut surat Yasin. Pengajian begini sampai syuruk, sampai niati jenengan angsal ganjaran umroh haji. Lek mboten percados silakan dibuka sendiri wae. Jadi tapi kalau yang punya duit ya tetap daftar haji. Monggo Ustadz, saya lebih cenderung begitu. Jadi apa yang kita sampaikan melalui Arba'in Nawawi sama Mukhtarul Ahadits, misalnya di sini saya tadi huruf H. Huruf H itu ada di sini, ini Mukhtarul Ahadits. Al-haya wal imanu kurina jami'an fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar, ya kan? Ternyata ono hadis padahal kula nggih dereng ngapal iki. Rawahu Abu Nuaim an Ibnu Umar. Al haya wal iman kurina jami'an. Jadi malu dan iman itu saling bergandengan. Kurina. Kenapa kurina? Itu naibul fa'ili berarti apa namanya? Pelakunya. Jadi begitu. Kurina, saling keterkaitan. Fa idza rufi ahaduma rufi al akhar. Apabila ditinggalkan salah satu di antaranya, maka kalau iman ditinggalkan berarti dia tidak akan pernah menjaga kemaluan, begitu. Sama, yang tidak malu berarti imannya gitu. Arti begini, kurina itu harus bareng. Haya, al haya khairun kulluh. Jadi kalau orang menjaga malu itu dia akan baik semuanya. Al haya'u zinatun wat tuqa. Al haya itu zinatun, itu yang pas itu seperti apa namanya, kalau yang dilihat itu enak itu apa itu, jadi kayak hiasan gitu. Wat tuqa karomun, dan dia menjadi nilai ketakwaan seseorang, menjadi mulia. Wa khairul markibi, maksudnya tidak markibi, maksudnya markabi. Wasobru, dia juga termasuk sebaik-baik apa namanya bekal dan sabar. Wantidharul faraji minallah, sampai menunggu apa namanya solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menjaga malu itu, apa yang menjadi kebutuhannya itu akan segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu meminta. Jadi bekerja itu diniatkan akan tidak minta-minta dan seterusnya.
termasuk siapa yang malu, menjaga malu kepada Allah atas syariatnya, tidak dikerjakan selain untuk meraih ridhonya, patut malu. Karena wala tamnun tastakthir, kalau sudah diniatkan untuk meraih ridha Allah, ya ndak usah arep-arep balen sing akeh. Itu rumus saja sebenarnya. Jadi wala tamnun tastakthir itu kalau kita memberi ojo arep-arep balen. Jadi memberikan 1 juta kepingin balik 1 miliar, itu otomatis ndak usah diobrolkan dan didiskusikan. Wala tamnun tastakthir, itu pesan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi ada peristiwa tertentu yang memang sampai Allah mengabadikan kalimat ini. Jadi wala tamnun tastakthir, sama kalau kita baca Quran seperti kalau kalian jenengan ngendikan ngeten, ada yang jadi firman Allah itu kita baca seperti Allah itu dawuh tengene kula kalian panjenengan biwasitati Jibril biwasitati Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo engko lek ndelemi ngene kula kayak radio rusak Bib. Monggo Ustaz Saim. Nggih. Nggih. Ada istilah lain itu kebenaran itu patut dibeli ya. Bisa diartikulasikan politikus itu loh, kalau kepingin menang ya kudu beli suara ya. Kayak seperti itu. Ada istilah lain yang lebih jauh, vovuli vokdis, suara rakyat suara Tuhan. Kan sama halnya ketika kita ingin mendeklar kepada Allah bahwa ini nikmat jenengan Gusti, ya diniatkan dulu. Sebelum difahadis itu jenengan niat. Mugi-mugi Gusti sarana kula niki fahadis mboten termasuk kategori di mata para makhluk jenengan niki sum'ah, riya dan seterusnya. Karena ada satu hal, kullu dzi nikmatin maksud, setiap nikmat itu gandengannya pasti hasud. Ada namanya ainul hasad. Hati tidak ngikut tapi mata ngikut menjustifikasi. Iya apa ndak? Delok sambo mawon. Jenengan kali kula niki ya napa carane? Ati gak melu. Sementara meripat telinga niki mendengarkan. Bagaimana cara mata dan telinga kita tidak ikut menjustifikasi, apalagi hati kita? Bagaimana caranya? Wiwuh. Sangat wiwuh. Sangat wiwuh. Kita potret dulu pada diri kita, sehingga ketika mengufah hadis itu hadis ingkang saya niku diniatkan 5 niku khotar niku besut terbersit ngaten mawon. Kemudian waham, kemudian syak, zon, azam. Lek wis ngazam fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sampai niat. Niat itu kan jero gini. Kalau takwa niku. Niat itu kayak anak Kanjeng Nabi katakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hauna, at-taqwa hahuna wa yusiril qalbi salasu marrat. Dan niat mriki memang niku wau. Waham niku kerentek biasa. Waham khatar waham syak zon azam. Nah niki jerone niat 5 niki. Lelek wis niat baru sampean fahadis. Jagani niku wau ainul hasad. Jagani niku. Kalau sudah jenengan wungkul dadi enggak mboten angger. Atau nyawer niku angger nyawer. Sing disawer ternyata biduan kan. Gak pas. Sing disawer kan mboten pas. Niku nggih sami kan.
sami fakhatis niku, tapi sing disawer biduan. Yang disawer anake biduan enggak apa-apa, lek biduan ini kan menempatkan satu hal tertentu. Jadi memang benar, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits itu artinya tahadus bi nikmatillah, tahadus membicarakan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita secara masif memang itu. Tapi jangan lupa tajdidun niyah. Tajdidun niyah. Karena boleh jadi apa yang kita tasarrufkan ini belum tepat guna. Jadi bahasa tepat guna itu menjadi penting, ya termasuk kaitannya dengan apa namanya itu tadi. Jadi gandengan hasad ini bisa di mata, bisa kalau gak seneng itu wis jelas niku. Jadi kullu dzi nikmatin maksudun. Setiap nikmat itu pasti akan di sampingnya itu gandengan. Allah menurunkan dua itu. Gandengannya adalah hasud. Jangan lupa jalan tol itu lah bisa sampai 200 km per jam. Tapi lek jalan geronjal, saya selalu mengumpamakan begitu. Yai Maksudi juga sering begitu. Begitu nabrak lek 200 km per jam pasti mati langsung. Tapi lek geronjal tiba paling beset. Jadi hidup sing enak ya ngene lempeng, ana ngene-ngene didik ngono enak. Jadi malaikat itu gak suwi-suwi takone. Jadi kan pernah dengar cerita Ustaz Saim, jadi yang apa namanya, oh iku lho sing duwe akeh iku. Iku takone dua malaikat. Min aina ta'khudhuhu wa ila aina tusarrifuhu. Dari mana engkau mengambilnya dan untuk apa engkau tasarrufkan. Dua takone malaikat. Kira-kira kula niki kira-kira. Aku lek gak ngerti weane malaikat. Tapi lah sing gak tapek duwe-duwe malaikat duwe catatane. Iki duwe gak sepiro iki. Arep takon malaikat iki wurung. Tapi tidak bermaksud al-Islam itu tetap harus kawiyun, harus kuat. Binisbah Islam dhaif. Jadi orang yang muslim itu harus kuat dalam arti mental. Jadi mental. Yang mau ngaji ini biasanya mentalnya wis kuat. Nah, dulu nyantri atau jadi murid itu sudah didedikasikan apa ada taklim muta'alim itu kuat, menjadi kuat. Biasa ngerawat misalnya. Jadi biasa hidup dalam apa namanya keterbatasan yang alladzifeh gitu loh, yang apa adanya. Jadi itu mental itu. Jadi karena ikhtiar sama takdir itu kan gandengannya gini. Ketika kita melangkah, lah takdir ini udah begitu. Jadi antara ikhtiar dan takdir itu akan bergandengan. Lah kita tidak melangkah, ini tidak akan mungkin. Begitu tidak. Jadi yang namanya ikhtiar itu melangkah, menjumpai takdir di pertengahan jalan itu. Bahkan kalau melangkah lebih cepat, Allah akan paring lebih cepat itu. Jadi tetap kira-kira nih sih. Jadi bisa didebat iki. Kira-kira ngoten. Sampai jam pinten, Bib? 5 menit. Nah, monggo. Monggo Ustaz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Saya masuk kategori terputus. Iya. Karena diselingi dengan ngobrol dan makan. Menurut saya ngoten. Moga-moga tapi tetap ada harapan, rojak. Hidup ini kan rojak. Bagaimana kita menaruh harapan? Ya
al-umur bimaqasitiha. Jadi kalau kita ingin raihan satu pahala tertentu, ya tadi malayatimu bila wajib. Jadi teruskan dulu. Malayatimu bihi malayatimu illa bihi fahuwa wajibun. Kalau makan itu bagian dari ngaji, nah, ya berarti makannya wajib. Sehingga sama minumnya juga wajib. Saya masuk kategori yang memaknai itu kan bisa. Ini gue enaknya rotok ini iso ngaji gue enak. Jadi kalau makan dan minum itu bagian dari ngaji, Ustaz, ya berarti wajib makan minumnya itu. Soalnya sing ceramah gak dikek ngombe ya rotok serak-serak kadang tadi. Jadi semoga Allah paring tetap begitu. Jadi tinggal pilihan jenengan mau pilih yang mana. Ngoten nggih. Jadi bisa fleksibel, tapi tetap karena ngobrolnya itu kadang makannya kan untuk diri sendiri ya. Bagaimana sih kalau kita mau cari pahala itu kan untuk siapa sih kan? Kembalinya ke untuk kita ya. Iya kan? Allah kan tidak butuh sih. Allah masa butuh kita ini harus beribadah seperti ini? Kan tidak butuh Allah itu. Yang butuh kita kok. Berarti makan kan kita juga butuh. Yang penting ngobrolnya kakek-kakek, mangan, minum, sholat, kira-kira begitu. Muka-muka malaikat itu iso asisi. Kira-kira asisi nggak malaikat iki? Sayangnya kalau gak diwiane gitu. Jadi rasionya tidak diputus dengan gini. Misalnya tadi saya salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, prolog sampai epilog. Jadi kalau saya nanti tidak salam sampai makan dulu, jadi caranya begitu. Kita siasati tidak ditutup salam sampai makan dan minum, kembali lagi ke tondungo. Paham maksud kula? Fleksibel toh? Masuk badan? Masuk kok. Lulek masuk dilakukan. Kan butuh kesepakatan. Ketika kula mbek jenengan sok ben debat malaikat lho, kula niki golek ganjaran umroh haji kula niki dina napa minggu niki. Caranya begitu. Kan tadi saya buka salam. Saya tidak akan tutup salam, kita makan dan minum dulu. Sebelum saya tutup salam kita berdoa. Semoga makan dan minum malayatimu ila bihi fawa wajibun. Soal nangone Gus Ali niku lek ngaji ambek mangan sama minum, tapi ditutup salam. Coba nggawe model sing anyar. Yakin mboten lek sampean yakin ACC didok makan minum ndak tak tutup salam, kesini berdoa salam. Anyar toh? Anyar. Sering-sering dibadali ya gitu. Jadi iku lek santri mampu mengartikulasikan begitu itu, narasi teksnya begitu. Jadi kalau makan dan minum bagian dari ngaji jangan ditutup salam dulu. Kenapa? Buka tutup kita itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Salam pertama kepada siapa? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wala ibadillahi sholihin, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dapat ini dari guru saya, kalau mau masuk rumah itu ini 3 ini. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, baru masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Omah sampean. Jadi cara setan cilik-cilik itu gak wani melbu. Embu sing gede-gede. Jadi itu salamnya ada 3 itu. Monggo. Sampun nggih. Kalau mau suruk ya suruk. Ini suruk ini sudah. Suruk ya. 28, 528. Nah, idealnya jenengan kalau mau ideal pasca suruk ya langsung duhai mau hati. Langsung duhanya itu jam 6 itu ideal. Ya kadang sidik-sidik sekali-sekali yang pakai yang ideal tidak apa-apa. Enggak usah sering-sering. Jadi tidak apa-apa. Monggo kerso. Kalau tadi yang sepakat makan minum belum salam, Nduk Karim buktekno meneh nang akhirat niku. Kira-kira umroh haji kan ngoten mawon. Tapi pun hitung-hitungan kali Gusti Allah, ora usah hitung-hitungan. Soalnya Gusti Allah nunjukane mboten ngitung. Jadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau kita wa in itu syarat itu.
Kalau kau mau menghitung nikmat Allah, dijawab kalian Allah, la tuhsuha. Kalimat la kadang ambil harful mudhara'a, tak huruf mudhara itu diwakili dengan alif. Alif sing dhuwur hamzane, ya, ta, nun. Lek ana harful lam gandengane tadi alif, ya, ta, nun, itu berarti akhruful mudharaah. Itu namanya sighah mubalaghah. Mulai diturunkannya Al-Qur'an itu sampai yaumul qiyamah. Itu namanya begitu. Itu berlaku begitu. Itu cara memahaminya yang parsial. Karena ada yang menyembah Allah itu ala harfin, parsial. Jadi orang yang menyembah Allah itu masuknya yang pakai ini aja. Ada orang yang suka begitu. Minhum ma ya'budullah ala harfin. Jadi ada orang yang menyembah Allah itu ngibadahnya Gusti Allah melalui ibadah mahdhah mawon. Tapi ada orang yang tidak kepingin begitu. Ingin mendedikasikan dirinya untuk Allah itu kepada ibadah sosial. Tapi ada orang yang dua-duanya klop ini. Mahdhone jalan, sosiali jalan. Kira-kira begitu. Jadi dunyane itu melampah, sing kayak akhir tetap melampah, seimbang. Bahkan ada sing ngeramut orang-orang yang bagaimana cara mengurangi maksiatnya. Sinten sing garap niki? Ada yang begitu. Sama. Kalau itu diniatkan untuk akhirat, sama ganjarannya orang yang sosial, orang ibadah mahdhah. Tidak kuantitas, tapi kontinuitas. Bukan pada besaran kecil atau sedikit atau banyak, tapi kontinunya ini. Sehingga di sana ada tajdidun niyah. Jadi nguri-nguri niat kula mbek jenengan. Soalnya biasanya tengah perjalanan, pertama setane mental, tengah perjalanan setane wis siap iki. Setan iki, jari setan ini kula niki sampun pensiun sak temen istri. Oh iya, isinya tidak pada tempatnya. Jadi memang jamaah itu sunnah muakkadah. Jadi sunat yang dikuatkan atau yang dianjurkan. Tapi kalau ono kalimat isin, wong syiar, masjid itu kan makanus sujudi sama musola, makanus sholah. Jadi tempat jelas masjid itu tempat sujud dan sholat musola tempat sholat, tempat sujud. Jenengan lek sering mirengaken Gus Baha. Jadi kalau di masjid itu kan tempat sujud yang sudah jelas. Apalagi pakai narasi khairul ardi masajiduha wa syarrul ardi aswaquha. Sebaik-baik pijakan di bumi itu ya masjid. Tapi ada yang menguatkan hadis ini kulul ardi masjidun kecuali dua, siwal makbar wal hammam. Ini hadis semuanya. Jadi kalau ada orang yang bilang isin, ya isinnya tidak pada tempatnya. Isinnya itu dipaksakan karena menunjukkan dirinya sendiri. Jadi isin saat temennya dirinya sendiri aras-arasan, maksudnya kan? Cara memahaminya begitu. Aras-arasan melangkahkan ke masjid. Misalnya takmirnya anak sing salah satu takmir gak disenengi misalnya. Lho lha apa masjid itu gak ono kaitane sama pengurus. Ya itu sing ngurusi masjid. Ngapain sampean sholat kok gara-gara sing mengurusi masjid sampean gak seneng gak nang masjid? Kan tidak ada kaitannya itu. Sama halnya ketika orang jualan lontong balap, sampean suka lontong balapnya, tidak suka penjualnya. Gak tuku nang kono gak seneng wong ya. Padahal sampean suka sama lontong balapnya itu. Jadi begitu. Jadi kalau ada yang mau ke masjid izin ya dirinya sendiri yang izin, bukan yang lain. Jadi eman karena masjid tempat syiar seperti masjid kita ini sudah luar biasa. Tinggal kita loteng lantai 3 atau lantai 5 Ustaz. Jadi seorang mercusuar ya. Jadi ar-raudh ini sudah ideal menurut hemat kula. Selama di sini sudah ideal dan yang handar ini sudah luar biasa. Mungkin Allah paring yang handar beni di Masjid Raudhah ini Allah paring ridho untuk semua keluarganya, putra putrina
Allah paring putra-putri ingkang soleh solehah. Kemudian kita ini ditakdirkan Allah menunggu ajal ini, semoga Allah selalu paring ridho terhadap semua sisa langkah dan hidup kita ini, dan terakhir pasti Allah akan berikan surganya kepada kita semua. Ala hadiniyah. Ada lagi yang mau sampun? Maunya terus, kalau mau ideal ya sampai jam 6. Oh iki isrek ini. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah liridho illahi ta'ala bi syafaat Rasulullah ala ma nawaina wa la ma nawal apa ana wa amatina wa ala ma nawal asatidatina wa mal nawal muallimin wa ala muassas hadzal masjid wa la nawal muassis wa ala ma nawal salih wa ala ma nawal mukhlasin wa mukhlisin wa musannifin mukhlisin. Sya'ullah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mushtaka wa bikal mustaghas wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ulumman tanfa'una dunyana wa ukhrana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ma qaraba ilaihima min qaulin aw amalin i'tiqadin warzuqna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan mubarakan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bihaqqi qaulika wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Allahumma arzuqna qiraatal Qur'an wa halawatal Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wa ahlana wa azwajana wa auladana wa talamidina wa tilmidatina laqun 'alaina tilawatahu ana al-layli wa tarafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin bi rahmatika wa judika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma asbahna wa asbaha mulku lillahi ta'ala subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa bidayata kalimati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya sami' ya basir ya fatah ya razaq ya fatah ya alim ya razaq ya ali ya muta'al ya dzal jalal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.